Sikap Pasrah dan kita mengadopsi dari bukunya David Hawkins yang kita racik ya, saya racik sih sebetulnya dan mudah-mudahan racikan ini bisa dinikmati sama teman-teman yang menyaksikan. Dan seperti biasa bahwa apapun yang didapatkan itu hanya informasi dan perlu informasi itu selalu diulang-ulang, dikunyah dan diinternalisasi supaya tidak berhenti hanya dalam yang namanya informasi. Oke? So, teman-teman semangat malam hari ini. Coba mana kata semangatnya? Apakah oke? Kita cek dulu suara-suaranya aman. Teman-teman di semua platform oke ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita kemarin udah bicara tentang bagaimana memilih yang positif gitu ya. Saya mundur bait sedikit, satu paragraf aja, baru kita masuk ke ini seru nih. Kita akan masuk ke pertemanan yang perlu dijaga. Circle, kita ngomongin circle guys. Oke? Sip, oke. Ketika kita sadar tentang bagaimana diri kita dimanipulasi, dieksploitasi dan dimanfaatkan, amarah akan muncul. Bersiaplah untuk menanganinya, tak masalah untuk marah, lebih baik marah daripada apatis berkepanjangan, itu penting ya. Karena apatis itu level frekuensinya lebih di bawah daripada marah gitu. Dalam amarah kita memiliki banyak energi. Kita bisa melakukan sesuatu terhadapnya. Ingat ya, amarah pun energi, tapi yang penting adalah kita meregulasi energinya. Itu mau seperti apa, that's your choice anyway. Kita bisa mengambil tindakan, kita bisa mengubah pikiran, kita bisa membalikan arah. Lalu setelah itu dengan mudah kita bisa melompat dari amarah ke keberanian. Jadi apatis, amarah, courage. Ya, jadi daripada apatis mending amarah. Tapi amarah kalau bisa jadi courage gitu. Artinya amarah adalah energi tergantung bagaimana kita menyalurkan. Maka vibrasi itu ada dua, power dan force. Ya kita udah bahas itu. Once kita tahu bahwa ini adalah energi dan sadar, saya mau melakukan sesuatu bukan untuk menghancurkan destruktif, tetapi untuk membangun yang disebut dengan konstruktif gitu kira-kira. Dan itu adalah pilihan. Makanya teman-teman jangan auto-respon. Kalau ada apa-apa, pause dulu. Ada apa-apa, pause dulu. Kenapa? Once kita menjaga auto-respon, kita menjaga antara semua yang datang dan apa yang akan kita lakukan. Ingat rumusnya, no wrong feeling. Gak ada feeling yang salah, yang ada actionnya yang salah. Gitu ya, makanya feeling yang diregulasi, ada jeda sesaat, biarkan critical thinking masuk, biarkan kesadaran masuk, dan jangan sampai kita dikontrol oleh pikiran kita gitu. Anyway, ya. Kita bisa mengambil tindakan, kita bisa mengubah pikiran, kita bisa mengembalikan arah, lalu setelah itu dengan mudah kita bisa melompat dari amarah ke keberanian. Pada level keberanian, kita bisa melihatnya, memeriksanya, dan mengamati bagaimana semua itu terjadi. Ya, coba untuk non-reaktif. Ya, karena kalau udah reaktif banget, itu udah dikunci sama subconscious mind kita, dalam tanda petik, habits gitu. Dan one habits itu udah berulang, nah itu kita akan terpenjara di kasus yang sama, masalah yang sama, dan ya balik lagi, kita akan muter-muter di semuanya nggak pernah baru gitulah kira-kira. Ya teman-teman ya. Kita mulai tahu bahwa kekerdilan kita adalah akibat yang kita tanggung dari kebodohan di masa lalu. Dalam penyelidikan itu, kita akan menjumpai kepolosan batin kita sendiri. Ketika kita menemukannya kembali, kita bisa melepaskan banyak rasa bersalah. Ingat ya, kenapa kita susah memaafkan? Karena kita masih menyalahkan. Kata kunci bisa memaafkan adalah stop menyalahkan. Karena nggak ada yang salah dalam hidup gitu. Ya, semuanya hanyalah konsekuensi. Once menyalahkan, pasti susah memaafkan. Once susah memaafkan, pasti kita akan sulit naik frekuensi. Makanya kata kunci yang terbaik dalam kondisi apapun adalah forgiveness. Dan forgiveness diawali dari mana? Acceptance. Acceptance, kenapa kita bisa accept atau menerima? Paham. Kenapa kita bisa paham? Belajar. Jadi kalau datang orang nyebelin, dia mau ngasih tahu bahwa kamu banyak belajar lagi gitu. Ya, tuh penting. Jadikanlah memaafkan itu lifestyle. Ya, ingat ya, lifestyle itu berarti skill. Maka kalau kita nggak latihan memaafkan, kita akan sulit memaafkan by the way. Ya.
Dalam penyelidikan itu kita akan menjumpai kepolosan batin kita sendiri. Ketika kita menemukannya kembali, kita bisa melepaskan banyak rasa bersalah. Ingat ya, feeling guilty itu bahaya sih. Ketika rasa bersalah itu sirna, upaya untuk menghukum diri sendiri akan ikut sirna. Berarti rasa bersalah sama dengan penghukuman diri gitu. Ya, anyway. Upaya untuk menghukum diri sendiri akan ikut sirna dan itu mengentaskan kita dari apati dan depresi. Jadi apati dan depresi salah satu penyebabnya adalah banyak menyalahkan diri. Teman-teman jangan lupa satu rumus penting ya. Orang yang sering marah sama dirinya pasti sering marah sama orang lain. Berarti kalau orang sering benci sama orang lain, dia sering concernnya benci sama diri sendiri gitu. Kita bisa memilih untuk memvalidasi ulang diri kita, nilai kita, dan harga kita. Jadi kita melakukan sebuah perubahan persepsi lah terhadap diri. Ingat ya, kebanyakan tentang diri kita ini kita pinjam dari orang lain gitu. Bahwa ketika orang ngomong jelek lu percaya, rendah lu percaya gitu. Ingat itu semua ilusi dalam tanda petik. Ya, itu semua adalah ide tentang dirimu. Bukan dirimu. Ya, makanya penting untuk mengenali diri bukan dari pinjam apapun persepsi dari orang lain, itu kira-kira. Kita bisa memilih untuk memvalidasi ulang diri kita, nilai kita, dan harga kita, dan kita bisa melihat bagaimana orang lain diprogram seperti kita. Ingat ya, kita tuh dalam tanda petik korban program. Anyway. Mereka juga melakukan apa yang mereka pikir terbaik pada saat itu. Teman-teman, tidak pernah ada keputusan yang salah dalam hidup. Ingat itu. Karena setiap keputusan pada saat itu sudah pasti yang terbaik saat itu. Jadi ya jangan nyalahin masa lalu gitu. Gak bisa sekarang komplain, aduh dulu harusnya ya, udah deh. Udah. Dulu seperti itu adalah keputusan terbaik pada level kesadaran saat itu. Ya, jadi no wrong decision. Gak ada yang keputusan yang dalam tanda petik salah tuh gak ada gitu. Ya, karena pada saat itu yang terbaik ya itu, makanya diputuskannya seperti itu. Ya. Kita tidak perlu menyalahkan mereka atau diri sendiri lagi. Kita bisa menghentikan seluruh permainan menyalahkan. Anggap saja itu sudah kadaluarsa dan tidak efektif. Nah, udah ya. Udah yang lama-lama udah basi lah, jangan dimakan lagi. Terlalu banyak makan makanan yang basi, sakit perut nanti gitu. Oke teman-teman, yuk belajar jangan jadi orang basi gitu. Always fresh, always new, always reborn. Ya, selalu segar, selalu baru, dan ya balik lagi ya, mengalir gitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, itu kira-kira review dari 24 kemarin. Kita tuh 25 ya sekarang. Jadi reviewnya kira-kira seperti itu. Oke, so kita start ke 25 ya. Pertemanan yang perlu dijaga. Wah, ini seru nih. Jadi good vibes circle. Circle yang perlu dijaga gitu. Ya. Teknik lain yang bisa mengentaskan kita dari apati, depresi, dan situasi yang sebagian besar dijalankan oleh pikiran aku tak mampu adalah memilih teman dari kalangan yang telah menyelesaikan masalah seperti yang kita hadapi. Jadi teman-teman, milih teman penting ya. Kita penting untuk selektif milih teman. Teman-teman harus bisa bedain ada teman, ada kenalan. Kenalan bisa banyak, tapi teman gak banyak. Usia-usia 40 ke atas punya teman 20 tuh udah hebat banget aja. Ya, kenalan kita bisa banyak tapi teman pasti small circle. Maka circle semakin kecil itu pasti semakin nyaman. Ya, nanti teman-teman bisa membuktikan itulah gitu. Ini adalah salah satu kekuatan besar self-help group. Contoh ya. Teman-teman, per saat ini di kita nih yang kita sama-sama lagi pengen punya vibrasi belajar barengan. Di sini tidak ada judgement. Di sini tidak ada chaotic gitu ya. Di sini tidak ada hinaan, tidak ada cacian, tidak ada apa.
Teman-teman per saat ini dalam vibes, ini kita kumpul malam hari ini, ada rasa nyaman nggak? Coba dirasain. Per saat ini kita gabung belajar bareng, ada rasa yang betah gitu. Ada rasa yang pengen stay gitu. Betul nggak? Iya, kenapa? Karena kita semua menyumbang secara kolektif good vibes di sini. Dan kalau good vibes-nya itu lebih besar, yang kecil-kecil itu pasti kepental gitu kira-kira. Nah makanya teman-teman, kenapa kita penting untuk membuat kolektif, kesadaran kolektif. Makanya bahagia tuh nggak bisa sendiri. Kaya tuh nggak bisa sendiri dalam tanda petik. Maka semakin kita terima kasih, kita akan membentuk sebuah self-help group gitu. Dan kalau kita bicara dalam konteks self-help group, kita ada di wilayah yang menyenangkan. Ya, makanya penting banget untuk selalu terima kasih gitu. Ya, nice. Ketika kita berada dalam keadaan negatif, kita memberikan banyak energi untuk bentuk-bentuk pikiran negatif. Dan bentuk-bentuk pikiran positif melemah. Mereka yang berada dalam vibrasi lebih tinggi, bebas dari energi pikiran-pikiran negatif mereka, dan membebaskan energi pada bentuk-bentuk pikiran positif. Berada di hadapan mereka saja sangat menyenangkan, teman-teman. Nanti teman-teman rasain deh. Pernah nggak teman-teman kalau ketemu orang, ini kita pernah bahas ya di beberapa pertemuan yang lalu. Ada tipikal, ada intinya orang tuh ada 3. Yang nomor 1, itu saya pakai bahasa aslinya dulu ya, uplifting energy. Uplifting energy itu adalah orang yang membawa kita, membuat energi kita ikut naik, itu nomor 1. Yang kedua biasa aja, yang ketiga justru menurunkan energi. Contoh, coba teman-teman rasain ya kalau lagi ngobrol sama seseorang, 5-10 menit ngobrol sama orang ini, kenapa ya jadi ikut semangat gitu? Kenapa jadi ikut oke, nice gitu? Ya karena dia have a good energy gitu. Tapi pernah nggak teman-teman ngobrol sama orang 5-10 menit jadi lemas gitu? Kenapa? Karena dia ngeluh mulu, nyalahin orang mulu, ngeluh lagi, nyalahin orang lagi. Nah itu tipikal yang namanya vampire energy, ngegrogotin energi gitu kira-kira. Nah teman-teman, pilih yang uplifting energy kalau bisa. Kalau kita menghadapi pelemahan hati, pelemahan energi, ya udah aja sih, secukupnya aja gitu. Makanya kita penting punya self boundary gitu. Nah, orang nggak enakan susah untuk nolak gitu. Ya, makanya jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang sadar. Ingat ya, itu penting. Nah, dalam beberapa self-help group, ini disebut bergaul dengan para pemenang. Keren nih Hawkins ya. Bergaul dengan para champion gitu. Manfaatnya di sini ada pada level psikis kesadaran dan ada transfer energi positif dan pembangkitan kembali bentuk-bentuk pikiran positif yang bersemayam di dalam diri. Dalam beberapa self-help group, fenomena ini disebut mendapatkannya melalui osmosis. Apa itu apa maksudnya? Pembaruan molekul-molekul melalui membran yang bisa ditembus dari tempat yang konsentrasi tinggi ke tempat yang konsentrasi rendah hingga konsentrasi di kedua sisinya sama. Tak perlu tahu bagaimana itu terjadi, yang penting itu memang terjadi. Dapat ya? Jadi teman-teman pernah nggak masuk ke komal gitu misalnya ya, ke ngobrol diskusi, tapi di dalamnya tuh orang berantem semua, debat, ngejelekin, coba rasain. Atau masuk ke room yang ada nyanyi gitu, coba rasain. Itu pasti beda gitu. Nah kadang once kita tidak menyadari tentang adanya vampire energy, kita masuk diem aja, kesedot tuh. Akhirnya yang lagi biasa-biasa aja ketrigger tuh, jadi pengen marah, pengen komen, pengen. Jadi gara-gara ribut di sini di media sosial sama teman sebelah yang lagi barengan bisa jadi bete sama dia gitu. Gitu ya, itu hati-hati tuh. Itu poin penting tuh. Sip ya teman-teman ya, ingat siapa yang bilang ya saya lupa. Kalau aku mau tahu siapa kamu,
Tunjukin 5 teman kamu, maka aku akan tahu siapa kamu. Karena teman itu yang akan menjadi lingkungan memasukkan informasi ke kita gitu. Ya teman-teman ya, itu penting. Jadi pilih-pilih teman ya. Kenalan nggak apa-apa banyak, tapi teman ya teman kita bisa bedain ya, mana kenalan, mana teman. Anyway. Sampai sini suara saya oke kah? Cek 1, cek 2, suara oke, teman-teman? Kok kayak ada yang nge-lag? Aman? Oke, sip. Bentar. Oh oke, sip, aman. Sip, thank you. Fenomena tersebut umum dijumpai, misalnya dalam masyarakat kita, kebanyakan orang dilatih untuk menjadi logis dan mementingkan otak kiri dalam orientasi mereka. Ini istilah aja ya, maksudnya logik banget lah gitu. Namun, beberapa orang sejak lahir berorientasi pada otak kanan. Orang-orang yang otak kanannya lebih kuat dicirikan oleh kekuatan intuisi, kreativitas, kemampuan telepatik, dan kesadaran akan bentuk pikiran dan vibrasi energi. Jadi memang pasti unik dan berbeda gitu ya. Yang sering termasuk di antara kemampuan ini adalah melihat dan bioenergi di sekitar tubuh manusia yang disebut aura. Ya kalau kita ada kata-kata ya, ini auranya kurang asik gitu. Ya karena memang vibes yang keluarnya juga penuh dengan kebencian, kedengkian gitu ya kira-kira. Nah, teman-teman bisa ngerasain lah. Yang sering termasuk di antara kemampuan ini adalah melihat dan bioenergi di sekitar tubuh manusia yang disebut aura. Ketika kita bersama orang-orang yang memiliki kemampuan ini, kita bisa ketularan olehnya. Jadi teman-teman, semangat itu menular. Ya, semangat itu menular. Jadi tergantung nih, kita mau ada di kumparan yang mana gitu. Ya. Hal itu benar bahkan bagi seorang ilmuwan yang skeptis, logis, yang kuat otak kirinya, yang berteman dengan orang-orang dengan kemampuan untuk melihat aura, setelah mengikuti instruksi mereka tentang cara melihat aura, secara mengejutkan memang ada bidang cahaya yang terlihat di sekitar kepala orang-orang. Nah, ini diteliti lah ya gitu kira-kira bahwa setiap kita pasti punya sparkling energy gitu anyway. Secara khusus aura di sekitar seorang lelaki tampak hampir seperti ektoplasma yang tergantung terutama di telinga kirinya. Namun di sisi kanan kepala praktis tak ada yang terlihat. Untuk mengetahui apakah fenomena ini nyata dan tidak berasal dari imajinasi, ia menyodok seseorang di dekatnya yang mahir melihat aura. Ia juga melihat aura yang sangat lebar di satu sisi dan praktis tidak ada di sisi lainnya. Ntar teman-teman, ektoplasma itu apa ya penjelasannya ya? Sebentar. Penasaran nih. Oh oke, ektoplasma tuh seperti sparkling energi gitu ya dari bahasa Yunani ektos yang di luar, plasma sesuatu yang dibentuk. Oke, bentukan luar ya oke. Itu ya kira-kira si ektoplasma. Kemampuan untuk melihat aura muncul hanya ketika bersama orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Setelah meninggalkan orang-orang yang bisa melihat aura, kemampuannya tidak muncul lagi. Pada tahun-tahun berikutnya ketika ia kembali bersama teman-teman yang bisa melihat aura, kemampuan itu muncul kembali. Suatu kali di hadapan seorang psikolog perempuan di sebuah klinik yang tugasnya terkait dengan diagnosis psikis dengan cara mengamati aura orang-orang dan pola-pola warnanya yang berubah, tiba-tiba ia bukan hanya mampu melihat aura, melainkan juga aura dalam warna-warna yang gemerlap dan menyaksikannya berubah sebagai respons atas emosi yang berfluktuasi. Hanya dengan berbicara dengan psikolog, kemampuan itu tiba-tiba muncul. Nah jadi teman-teman, ini kita bicara dalam konteks yang namanya energi gitu ya, bahwa ada penelitian bahwa energi itu bisa berbentuk dan konteksnya adalah aura gitu. Nah cuman saya tidak pengen terlalu concern di sini, cuman kata kuncinya adalah penting untuk memilih pertemanan gitu. Ya, karena circle pertemanan kita itu akan menunjukkan tingkat frekuensi vibrasi energi kita gitu teman-teman. Anyway.
Seolah-olah ketika kita berdekatan dengan aura orang yang punya kapasitas tertentu, beberapa transfer kemampuan bisa terjadi. Secara sederhana, kita dipengaruhi secara positif atau negatif oleh pertemanan kita. Tidak mungkin kita mengatasi hambatan jika berteman dengan orang yang memiliki masalah yang sama. Nih teman-teman. Gitu ya, penting gitu. Jadi Hawkins bilang, coba kamu cari teman yang kira-kira teman itu sudah melalui tahapan-tahapan yang kira-kira masalahnya itu sudah dilampaui gitu. Nah jadi teman-teman, kenapa sih kita penting belajar dan terus berbagi? Karena dengan berbagi kita bisa saling bertukar pengalaman gitu. Ya, wah itu menarik banget sih. Fenomena ini terbukti dalam kasus seorang perempuan yang bercerai. Yang datang untuk berkonsultasi, ia ingin tahu apakah ia harus menjalani psikoterapi atau tidak. Keluhannya adalah sakit mah yang kambuh dan sakit kepala migrain. Ketika ia mengungkapkan kisahnya, kegetiran hebat terkait perceraiannya yang traumatis muncul, ia bergabung dengan kelompok feminis yang meningkatkan kesadaran. Ia menggambarkan kelompok khusus ini hampir seluruhnya terdiri dari para janda yang getir, marah, dan benci lelaki. Nah, masuk ke kandang macan nih kayaknya. Sebagai sebuah kelompok, mereka mendapat banyak konsekuensi dari kenegatifan mereka. Pada kenyataannya, hidup mereka sepi dan menyedihkan. Karena mereka berjuang untuk mendapatkan kembali penghargaan pada diri mereka melalui tindakan-tindakan ekstrim dan ketidakseimbangan emosional. Jadi teman-teman, sekali lagi, pilihlah dengan bijak circle Anda, circle kalian. Ya. Hati-hati ya. Kerasa kok, kerasa pasti. Dan jujur, maksudnya gini, once sudah gak nyaman sama circle ini, sebisa mungkin, secepat mungkin jujur aja gitu. Jangan pura-pura nyaman gitu. Ya, itu penting teman-teman. Oke? Setelah menyimak ceritanya dan menginvestigasi keadaan hidupnya, alih-alih psikoterapi, ia disarankan untuk mengikuti satu rekomendasi sederhana selama 3 bulan. Jika itu tidak berhasil, ia bisa mempertimbangkan kembali psikoterapi. Rekomendasi itu adalah menghentikan hubungannya dengan kelompok feminis itu dan teman-teman jandanya yang juga sama-sama getir hidupnya. Nah kalian sesama jomblo ngenes, jangan temenan sama jomblo ngenes yang lainnya gitu maksudnya ya. Itu penting ya. Jadi kalau bisa 3 bulan jangan temenan sama yang jomblo, sok cari. Nah, kalian berubah pasti. Ya, oh bagus. Aku jomblo tapi nggak getir, ya bagus lah. Ya bagus ya. Itu sip ya. Aduh, aku hari-hari live sama teman-teman jomblo, tapi nggak apa-apa ya. Kita kan jauh sih sebenarnya ya, nggak menular langsung ya, ada batas. Jadi si psikolognya, kamu kalau bisa jangan temenan sama janda-janda liar itu, janda liar, sama janda-janda getir itu gitu ya. Kenapa? Supaya kamu nggak ketular si energinya gitu intinya, ya gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi rekomendasi itu adalah menghentikan hubungannya dengan kelompok feminis itu dan teman-teman jandanya yang sama-sama getir hidupnya. Ya. Sebaliknya, ia disarankan untuk berteman dengan orang-orang yang telah berhasil menjalin hubungan kembali tanpa dipengaruhi perceraian sebelumnya. Ya, jadi penting ya. Gitu. Ini perlu banyak main sama yang good relationship gitu. Anyway. Pada awalnya ia menolak dan mengklaim bahwa ia tidak memiliki kesamaan dengan orang-orang yang disarankan. Nah, pasti minder. Nah, teman-teman maaf ya. Janda misalnya gitu. Apapun ya, itu tuh udah jadi stigma bahwa janda pasti nggak bener. Janda pasti gagal. Lepasin lah. Ya, karena nggak ada sih yang akan ngomong ini benar, ini salah, ini sukses, ini nggak ada sih. Jadi menjadi janda itu bukan hal yang buruk gitu kira-kira. Anyway, ya. Nah, perasaan awal teman-teman juga harus bisa bedain ya, mana rendah hati sama mana rendah diri. Kalau rendah diri namanya minder. Ya. Jadi pada awalnya dia menolak mengklaim bahwa ia tidak memiliki kesamaan dengan orang-orang yang disarankan. Ya.
Kemudian ia menerima dua fakta dasar. Pertama, jauh lebih hemat energi untuk membina hubungan dengan orang-orang yang positif. Teman-teman maaf ya, marah, benci, julid itu mengeluarkan energinya gede. Capek loh. Ngomongin orang tuh energinya gede banget loh. Sebaliknya ketika memaafkan, itu recharge-nya luar biasa gitu. Nah benar, jangan buang energi sia-sia gitu. Ingat, kemana kesadaran Anda pergi, di situ energi Anda akan mengalir. Awareness goes, energy flows. Awareness flow, energy goes gitu. Dalam artian, kalau kita bicara dalam konteks kemana kesadaran kita berangkat, energi kita akan mengalir ke situ. Dan energi tidak mendiskriminasi mana itu baik atau buruk, kemana sering perginya dia akan tumbuh. Nggak peduli ini hal baik atau hal buruk, dia akan tumbuh gitu. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Ingat, circle. Jauhi jomblo-jomblo liar. Nah, jauhi itu ya, penting. Nah, jojoli, namanya ya. Pertama, jauh lebih hemat energi untuk membina hubungan dengan orang-orang yang positif. Kedua, salah satu hukum kesadaran adalah yang serupa akan saling menarik. Nah, ya, like attract like. Itu penting. Itu bahasa getir tuh nggak enak ya sebenarnya, tapi ini bahasanya gitu sih. Kegetiran menarik kegetiran tuh, ya. Jadi jojoba akan narik jojoba lagi gitu. Rojali akan narik rojali juga sama gitu ya. Nah makanya teman-teman ganti circle-nya lah udah. Balik lagi ke pemantasan diri sih gitu. Ya. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kemana kegetiran membawaku? Apakah aku mendapatkan sesuatu yang positif dan bermanfaat? Seiring waktu, ia berhenti berkumpul dengan kelompoknya dan mulai berhubungan dengan orang-orang yang lebih sehat dan seimbang. Itu penting teman-teman. Di tengah orang-orang yang lebih bahagia, ia memiliki kesadaran yang menggembirakan tentang betapa banyak hal negatif yang ia pendam. Jadi teman-teman, kalau kita ketemu orang yang lebih positif, ini agak anggapan simpel ya. Kalau kita ketemu orang yang lebih positif, kita akan mulai menyadari betapa banyak negatif di dalam diri kita. Tapi kalau kita ketemu orang yang sama-sama negatif, kita nggak bisa ngaca gitu. Ya, gimana mau ngaca orang sama-sama negatif gitu. Jadi circle penting sekali lagi ya. Oke. Saya ulang ya, ini menarik nih. Di tengah orang-orang yang lebih bahagia, ia memiliki kesadaran yang menggembirakan tentang betapa banyak hal negatif yang ia pendam. Ia mulai menyadari bahwa ia secara sadar memendam kenegatifan dan memilih untuk menahannya. Ditahan. Dan ia mulai melihat konsekuensi dari kenegatifan semacam itu. Lucu ya? Udah luka, gengsi, sakit, ditahan, nggak dilepasin, tapi nyalahin kondisi terus gitu. Itu menarik sih. Tapi kalau itu udah jadi habits ya udah aja ya. Nggak bisa diapa-apain gitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, change your circle, change your life anyway. Ya, change your circle, change your life, itu penting. Seluruh kehidupan sosialnya berubah. Ia menjadi lebih banyak tersenyum dan lebih bahagia. Sakit migrainnya hilang, akhirnya ia jatuh cinta lagi dan bercanda bahwa jatuh cinta adalah obat terbaik yang pernah ia temukan untuk sakit mah. Jadi dia bercanda gitu. Oh ternyata jatuh cinta adalah obat mah aku. Nah yang jelas itu adalah. Nah gitu, pret ya. Nanti kalau gitu ribut lagi, mah lagi sih gitu. Nanti ulang-ulang aja gitu nggak beres-beres. Kalau tidak merubah perspektifnya gitu. Ya. Ini teman-teman ada yang masih suka merasakan jatuh cinta nggak kira-kira? Lihat dari komen-komennya udah rada jauh ya kayaknya ya. Ya oke. Oh masih. Ya oke. Jika diri kita dalam kondisi apati ya,
Kita bisa menyingkap program yang mendasarinya dengan bertanya pada diri sendiri apa yang ingin kita buktikan. Apakah kita berusaha membuktikan bahwa hidup ini busuk? Bahwa dunia ini sia-sia belaka? Bahwa itu bukan kesalahan kita? Bahwa seorang tidak menemukan cinta? Kebahagiaan itu hal yang mustahil. Teman-teman, banyak orang hidupnya tuh nunggu. Nunggu kalau punya pasangan baru happy. Nunggu kalau punya uang baru sedekah. Nunggu kalau udah kaya baru mau berbuat baik. Nunggu dan nunggu gitu. Bahkan untuk kebahagiaannya aja banyak banget kategori gitu. Nah, pertanyaannya mau sampai kapan? Jangan sampai kopi yang panas tanpa sadar jadi dingin. Ketika pas panas kitanya quote and quote ya, kitanya gimana ya? Nggak fokus gitu. Sama seperti hubungan, once itu hubungannya lagi hot gitu, jangan sampai baru disadari ketika nanti udah cold gitu, udah dingin gitu. Ya, itu penting. Berapa banyak resiko buruk yang harus kita tanggung untuk menjadi benar? Ketika kita menerima dan melepaskan perasaan-perasaan yang muncul sebagai respon terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, jawaban-jawabannya pun mulai muncul. Oke teman-teman, segera cek and recheck circle kalian ya. Apakah circle-nya oke? Atau circle-nya ya gitu deh, banyak vampir ya. Banyak vampir energi gitu. Ya jadi datang tuh ngelihat ketemu ngomongin orang lemes gitu. Nah itu penting sih teman-teman. Teman-teman kita udah ngeberesin level bab 4. Jadi seru ya. Apati dan depresi kita udah beres. Itu di level bawah. Kita bentar lagi akan masuk ke duka cita. Oke teman-teman, sebelum lanjut, mau yang nonton sekali, 2 kali, atau udah sering, saya pengen minta feedbacknya dulu dari teman-teman. Selama nonton Letting Go, hal apa yang teman-teman dapatkan? Kalau ada perubahan apa, mungkin boleh sedikit di chat teman-teman. Kita mau masuk ke chapter baru nih, seru. Ayo, apa aja? Apa yang teman-teman dapetin? Lega, mantap. Lebih tenang, nice. Wah, oke sih. Oke, lebih mudah memaafkan, nice. Sip ya. Jadi lumayan bermanfaat lah ya, berletting go ini ya. Wah, keren euy. Menjadi seorang yang sadar, wah asik euy. Nice teman-teman. Ini kalau kita ngumpul bareng, ini se-GBK loh. Gitu ya. Wah, kebayang gak se-GBK dengan good vibes gitu. Ya udahlah. Kita bersyukur ya. Sekarang dimudahkan dengan gak harus ketemuan, tapi tatap layar, tapi vibes-nya bisa kerasa gitu. Dan mudah-mudahan ini jadi memori yang teman-teman bisa akses kapanpun ketika lagi bete, akseslah perasaan saat ini gitu. Wih mantap nih. Sip teman-teman, thank you. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Mantap. Terima kasih ya teman-teman ya. Asik. Sip. Masih segini tuh teman-teman. Mungkin masih 70 episode ke depan kali ya. Tapi kita gak usah pengen cepet-cepet buru-buru beres kali ya. Mau buru-buru beres juga mau kemana ya. Kita santai aja. Lanjut atau cukup dulu nih? Ini udah pada ngantuk belum? Soalnya udah lebih dari 45 menit nih. Biasanya kalau 45 menit plus tuh udah mulai, gitu. Ya pelan tapi party ya, itu penting. Oke guys, kita masuk ke bab 5. Yeay, gak kerasa ya, udah 5 bab nih. Jadi, saya mau review sedikit ya. Dalam tabelnya Hawkins, ada 17 frekuensi teman-teman. Frekuensi yang paling rendah itu namanya shame atau malu.
Naik satu level namanya guilt atau bersalah, naik satu level itu adalah apati. Nah, 3 level ini kita udah bahas di bab 4 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke grief, itu kalau di angkanya tuh 75 by the way. Jadi kalau apati itu kalau grief itu banyak penyesalan, banyak kemurungan, dan merasa dirinya hina gitu. Jangan ya teman-teman ya. Ingat, kamu tidak sempurna sih, tapi kamu berharga gitu. Itu ingat baik-baik. Makanya kamu lahir ke sini gitu. Karena kamu terpilih by the way. Apapun itu yang sekarang lagi ada dalam perspektif, pemikiran, ilusi, tapi itu penting banget. Kamu berharga gitu, itu penting sepenting-pentingnya. Ya teman-teman ya. Aduh, ini bab baru nih. Ini tuh apa ya? Saya jadi ingat buku ini tuh kan udah berulang kali dibaca, ya maksudnya diulang-ulang gitu ya. Saya jadi keingat di satu memori begitu di bab ini tuh ada di masa fase saya tuh lagi drop banget gitu teman-teman. Jadi pas ngebuka bab 5 tuh jadi ingat masa itu yang ya ampun, ternyata beneran bahwa ntar juga lewat gitu. Ya, jadi teman-teman yang sekarang lagi ngerasa sedih, drop, enjoy. Nikmati. Gitu. Karena akan ada satu masa di mana kita akan tersenyum melihat ini semua gitu. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci. Kenapa? Karena tanpa mereka kita gak mungkin ada di kelas ini gitu. Gitu teman-teman. Ya. Ayo dong. Tidak ada yang bisa menyayangi kita kecuali diri kita sendiri, care, apapun itulah. Dan semuanya datang dari sini gitu. Datang dari sikap hati. Datang dari dalam. You are so powerful gitu. Dulu waktu saya terpuruk gitu ya, guru saya ngomong gini tuh, alah gitu. Dan saya ngerti banget gitu kalau dalam kondisi tertentu memang informasi dari luar tuh gak ada yang mempan sih. Tapi teman-teman at least once kita memilih circle, once kita memilih level frekuensi di mana yang kita bisa tiap hari untuk hadir di situ, itu beneran sangat banyak membantu sih. Gitu. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama membangun collective consciousness, kecerdasan kolektif dengan very good vibes teman-teman. Makasih semuanya. Oke, tepuk tangan lagi ya sekali lagi. Oke. Grief, duka cita. Nih, kita duka cita ya. Oke. Duka cita adalah pengalaman umum bagi kita. Dalam duka cita, kita merasa bahwa banyak hal terasa sangat sulit. Kita susah mengatasinya, kita susah mencintai dan dicintai. Ini sih teman-teman yang agak PR ya. Kadang tuh kita craving ingin dicintai gitu ya. Jadi begitu duka cita hadir, itu adalah pelemahan cinta sebenarnya. Baik mencintai maupun dicintai gitu. Kita memiliki pikiran-pikiran seperti selama bertahun-tahun aku merasa sia-sia. Itu adalah perasaan sedih dan kehilangan, kesepian. Perasaan andai saja, nih. Saya ulang-ulang ya teman-teman. Duh kalau aja. Itu depresi pasti. Ya, hati-hati. Ulangi, ingat-ingat bahwa tidak pernah ada keputusan yang salah dalam hidup. Titik. Buktinya terjadi gitu. Karena apa yang terjadi itu pasti realita anyway. Ya. Oke.
Penyesalan, perasaan ditinggalkan, sakit, tak berdaya, dan hilangnya harapan. Nostalgia, depresi, kerinduan, kehilangan yang tak bisa kembali, patah hati, penderitaan, kekecewaan, pesimisme. Nah, udah tuh lengkap ya. Lengkap tuh yang tadi saya ceritain. Dan itu semua pernah saya alami dalam satu waktu, ya waktu ingat itu gitu ya. Wah, itu semua ngumpul gitu kira-kira. Duka cita bisa dipicu oleh hilangnya sistem keyakinan, hubungan, kemampuan atau peran, harapan tentang dirinya atau sikap keseluruhan terhadap hidupnya, keadaan eksternal atau institusi-institusi kita. Perasaannya seperti, aku tak akan pernah melupakan ini terlalu sulit. Aku mencoba tetapi tidak ada yang membantu. Teman-teman, gini. Sesaat kita lagi susah, sadari coba. Yang langsung dicari adalah orang lain biasanya. Begitu susah langsung nyari kontak apa, ini siapa ya, ini siapa ya. Kita berharap dengan radar-radar yang ada di phone book kita, di pertemanan kita, dan kita berharap ada yang menolong kita gitu. Ya. Semakin kita memperkecil radar kesadaran kita, yang kita hanya bisa berpikir bahwa kayaknya yang bisa nolong aku tuh hanya dia. Hanya dia, hanya dia. Ingat, radar semesta jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan yang menarik adalah ketika kita tidak melimitasi solusi, semesta akan memberikan dari jalan yang mungkin pada saat itu kita nggak kebayang, teman-teman. Ya. Makanya kenapa dibilang bahwa kayaknya nggak ada yang ngebantu deh. Dan anyway teman-teman, maaf ya. Segimanapun kita ketika kita punya teman yang superhero, kalau lagi kitanya suwe ya, kitanya lagi sedih, nggak akan datang juga sih biasanya rata-rata gitu. Dan kita percaya bahwa dia akan nolong, ternyata maaf ya, mungkin yang akan datang menolong adalah orang yang mungkin nggak kita sangka-sangka gitu. Aku mengandalkanmu. Justru yang diandalkan tuh biasanya nggak datang juga sih gitu. Nah itu sih teman-teman, kenapa kita penting stay humble kepada siapapun. Oke? Dan once kita, nanti ada bahasan tersendiri, saya lupa di di chapter mana, kita akan bicara tentang radar semesta. Ya karena kalau kita ngelihat radar cuman sekotak ini, kita lupa bahwa radar semesta tuh, waduh udah deh, nggak ada batasannya lah gitu kira-kira. Ya teman-teman ya. Aku tak akan pernah melupakan ini terlalu sulit, aku mencoba tetapi tidak ada yang membantu. Oh di situ akan feel alone sih. Lonely gitu. Tapi paradoksnya, ketika kita dalam kondisi apapun dan santai relax dulu gitu, kita tidak craving keluar. Jadi teman-teman begitu ada sesuatu kalau fokus kita masalah, ya masalah terus yang datang gitu. Tapi begitu kita ngelihat solusi, ya solusi yang datang. Tergantung kita mau mengalirkan energinya kemana. Makanya maaf ya, banyak orang ketika dia dapat masalah langsung ngeluh, langsung drop gitu. Ya itu penting. Ada perasaan rapuh terhadap rasa sakit dan penderitaan, dan karenanya kita melihat banyak hal di dunia memperkuat dan membenarkan perasaan batin kita sendiri. Ada teriakan kepada seseorang untuk membantu karena kita tidak mampu melakukan apa-apa. Dan kita merasa mungkin orang lain bisa melakukannya untuk kita. Ini berbeda dengan apati yang merasa tidak ada yang bisa membantu. Ya, oke. Kita masuk ke subbab pertama. Tuh, udah deh. Saya pengen ngulang lagi statementnya Rumi sih, bahwa teman-teman jangan lupa ya bahwa luka itu adalah tempat cahaya masuk gitu. Karena ya penderitaan itu memanggil pulang sih gitu, by the way.
Sakit itu pasti. Dan ketika kita mulai sadar bahwa menderita itu pilihan pada akhirnya. Gitu. Jadi kalau kita udah melihat perspektif bahwa oh ternyata kesakitanku ini adalah jalan untuk cahaya misalnya. Dan ketika kita merubah persepsi dari musibah menjadi berkah, bahwa kita selalu berkelimpahan berkah setiap detik sebetulnya. Gitu. Ya. So, subbab ini judulnya menarik bahwa membiarkan duka cita. Gitu ya. Sebagian besar dari kita membawa banyak duka cita. Wah teman-teman, kita tuh museum luka aja. Ya. Kenapa saya sebut museum? Disimpan mulu masalahnya gitu. Kalau ini kayak museum 1890, 1753 gitu misalnya. Masih disimpan gitu. Lelaki khususnya cenderung menyembunyikan perasaan itu. Lelaki sih ya. Karena lelaki merasa tidak jantan dan maskulin jika menangis. Nah ini contoh teman-teman. Saya kalau ingat tentang kemaskulinan yang berkaitan dengan lelaki tidak boleh menangis, itu adalah sebuah stigma. Ingat, dalam arketipe manusia, itu selalu ada anima dan animus. Selalu ada feminin dan maskulin, karena kita gabungan dari kedua itu. So, it's okay to cry gitu. Gak masalah untuk menangis gitu. Daripada ketika kita menahan tidak menangis dan menahan terus, karena stigma tadi, kita melawan alamiahnya kita gitu. Ya. Kebanyakan orang takut terhadap banyaknya duka cita yang mereka tekan. Mereka takut jika mereka dibanjiri dan dikuasai olehnya. Orang-orang akan berkata, jika aku mulai menangis, aku tak akan pernah berhenti. Ada begitu banyak duka di dunia, duka dalam hidupku, duka dalam keluarga dan teman-temanku. Oh, tragedi kehidupan yang tidak terkira. Semua mengecewakan dan menghancurkan harapan. Duka cita yang tertekan bertanggung jawab atas banyak kondisi psikosomatik dan keluhan terkait kesehatan. Teman-teman kita tahu ya kalau kita lagi ada di fight or flight mode, kita akan banyak mengeluarkan stres hormon dan stres hormon itu akan membunuh imunitas. Jadi apapun reaksi yang kita lakukan, nomor satu yang akan merasakannya adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita atau saya atau siapapun merasa nyaman atau puas marahin orang, ngebenci orang, jangan lupa. Kata kuncinya adalah yang lagi kita rusak adalah diri sendiri gitu. Ya. Duka cita yang tertekan bertanggung jawab atas banyak kondisi psikosomatik dan keluhan terkait kesehatan. Alih-alih menekan duka cita, jika perasaan itu dibiarkan muncul dan dilepaskan, kita bisa dengan cepat beralih dari level duka cita ke penerimaan. Teman-teman nerima itu latihan ya, jangan lupa ya. Duka cita yang tak pernah usai terhadap kehilangan terjadi karena kita tidak menerima keadaan itu dan membuat duka cita merajalela. Aku gak terima. Nah mulai itu ya. Hati-hati itu. Perasaan yang terus bertahan terjadi karena penolakan kita untuk melepaskannya. Begitu kita menerima kenyataan bahwa kita bisa menangani duka cita, kita menaiki level kebanggaan. Proud gitu. Perasaan aku mampu melakukannya. Dan aku mampu menanganinya. Membawa kita pada keberanian. Jadi naik level tuh ya. Dengan keberanian untuk menghadapi perasaan-perasaan batin dan membiarkannya pergi, kita beralih ke level penerimaan dan akhirnya kedamaian. Ketika kita melepaskan banyak duka cita yang kita peluk selama bertahun-tahun,
Teman-teman dan keluarga akan melihat perubahan dalam ekspresi wajah kita. Langkah kita akan menjadi lebih cerah dan wajah kita akan terlihat lebih muda. Jadi kalau kalian terlihat kolot ya, kalian terlihat tuir gitu, nah jangan-jangan banyak nyimpen duka cita sih gitu. Sok coba ngaca sekarang ya. Atau mungkin kurang skincare aja sih, bisa ya. Tapi jangan lupa, jangan keseringan skincare tapi soul care enggak. Nah, itu juga penting. Ya teman-teman ya. Ya, kalian memang masih cakep sih, betul. Pada masanya. Oke, sip ya. Makanya banyak pakai profil picture zaman muda gitu ya. Pas ngelihat lah, kok beda sama aslinya? Oh ya, itu foto saya 20 tahun lalu Kang katanya. Oh iya ya, oke. Jadi saya mulai hati-hati sama profil picture gitu ya. Gitu. Oke. Duka cita terbatas oleh waktu. Fakta ini memberi kita keberanian dan kesediaan untuk menghadapi duka cita. Jika kita tidak melawan perasaan duka cita dan sepenuhnya berpasrah padanya, perasaan itu akan habis sekitar 10-20 menit. Lalu ia berhenti untuk jangka waktu yang bervariasi. Jika kita terus berpasrah padanya setiap kali perasaan itu muncul, pada akhirnya ia akan habis sepenuhnya. Jadi teman-teman, jangan pernah melawan perasaan. Ya. Jangan dimodifikasi. Oke? Jangan dimodifikasi. Nah, jika kita terus berpasrah padanya setiap kali perasaan itu muncul, pada akhirnya ia akan habis sepenuhnya. Kita hanya membiarkan diri kita mengalaminya sepenuhnya. Kita penting mentolerir duka cita yang luar biasa selama 10-20 menit. Dan kemudian tiba-tiba perasaan itu akan hilang. Jika kita melawan duka cita, maka ia akan terus berlanjut. Duka cita yang tertekan bisa berlangsung bertahun-tahun. Nih, saya gampangin gini teman-teman. Kalau lagi ada sedih, duka cita, jangan dimodifikasi. Akui dulu, aku sedih, yes. Kebanyakan begitu ada rasa sedih, jangan sedih gitu. Ya. Nah artinya teman-teman, once kita tidak memodifikasi perasaan kekinian, itu nanti perasaannya gabut gitu. Ingat ya, perasaan itu tamu. Teman-teman saya mau nanya ya. Kalau pikiran dan perasaan itu come and go, yang gak pernah come and go itu apa? Coba dijawab dulu. Pikiran come and go. Perasaan come and go. Emosi come and go. Yang gak pernah come and go itu apa? That's it. Kesadaran tuh gak pernah come and go karena dia selalu ada. Karena dia akan selalu menjadi layar bagi setiap film apapun. Karena setiap layar akan hanya menerima semua drama dari film yang diproyeksikan. Itulah kesadaran teman-teman. Ya paham ya? Maka ketika layar diproyeksikan sebuah film dan di filmnya itu ada ledakan besar, layar gak ikut hancur. Maka ketika di satu film di situ ada banjir besar, layar gak ikut basah. Maka layar gak pernah ikut drama, gak pernah ikut sedih, gak pernah ikut tegang, gak pernah ikut kebakar. Karena kenapa? Karena dialah yang akan selalu bersaksi gitu. Kapan kita mau jadi sang saksi kalau kita sibuk terus dengan perasaan-perasaan itu gitu. Sibuk terus untuk menolak perasaan gitu. Paham ya? Begitu drama datang, jadi layar. Aku menyaksikan. Terjebak lagi pada drama, mundur lagi jadi layar. Aku menyaksikan. Terjebak lagi pada drama, mundur lagi jadi layar. Aku bersaksi. Lama-lama, ketika udah mulai bersaksi, dramanya jadi turun voltasenya. Kita jadi familiar.
Begitu datang, nggak high voltage, lebih calm. Ya, paham ya? Teman-teman ngelihat baju, ngelihat warna nih sekarang. Baju dan warna itu menyatu. Maka dalam perspektif Sufism, Ibrahim itu seperti kain dan warnanya dengan Tuhan. Karena selalu menyatu gitu. Ya, itu penting banget. Begitu datang drama, saya mau melayar gitu. Ayo drama apa nih? Gimana nih? Dah. Begitu kejebak lagi, mundur lagi. Kejebak lagi, mundur lagi. Makanya penting banget untuk terus menjadi layar gitu. Apapun tekniknya, silahkan teman-teman. Pilih yang nyaman. Ya. Atau mungkin pakai bahasa bahwa kalau kita masuk ke ruangan, kita langsung akan sibuk dengan perabotannya. Ya. Kita akan sibuk dengan furniture-nya. Padahal yang selalu mewadahi semua furniture itu adalah ruangan itu sendiri, space. Maka belajarlah jadi manusia ruang yang mewadahi semua perabotan-perabotan yang akan datang ke dalam hidup kita gitu. Ya kita bisa menikmati tapi lupa akan cahaya. Kita bisa hidup tapi lupa akan nafas gitu. Nah itu nanti akan membuat kita sadar bahwa banyak hal yang esensi yang kita lupakan karena kita terlalu sibuk kepada sesuatu yang kecil sebenarnya. Oke teman-teman. Dalam menghadapi duka cita, kita seringkali harus mengenali dan melepaskan rasa malu dan kejengahan karena memiliki perasaan itu pada awalnya. Ini sering terjadi pada lelaki. Ini lelaki lagi dibahas mulu ya. Ya gak apa-apa sih. Kita harus melepaskan rasa takut pada perasaan itu dan rasa takut jika dibanjiri diliputi olehnya. Ini membantu kita untuk menyadari bahwa melepaskan perlawanan terhadap perasaan tersebut memampukan kita untuk melewatinya dengan cepat. Oke. Secara tradisional, para perempuan, mulai perempuan nih. Para perempuan mengatakan sesuatu yang lahir dari pengalaman dan kebijaksanaannya. Tangisan yang baik membuatku merasa lebih baik. Banyak lelaki terkejut ketika menyadari kebenaran kata-kata itu. Nah jadi kalau di perspektif Hawkins, perempuan bisa lebih letting go karena nangis. Nah laki-laki karena gengsi nangis jadi lebih ketekan gitu kira-kira. Jadi buat kalian para perempuan yang punya pasangan, sok sekarang suruh nangis di pelukannya. Gitu. Udah tiba-tiba nangis gitu ya. Nah, sok nangis gitu. Bilang nggak apa-apa untuk nangis gitu. Ya. Ingat setiap kita punya anima dan animus. Makanya ada Julia dan Julius. Ya. Ada feminin dan maskulin gitu. Yang nggak punya pasangan jangan maksain ya. Semakin maksain semakin duka cita sih ya. Peace. Oke. Berdasarkan pengalaman, ada kelegaan yang mengejutkan dan hampir terjadi serta-merta yang bisa dirasakan di kepala. Begitu duka cita tentang situasi di masa lalu dibiarkan muncul ke permukaan. Saat duka cita muncul, ada kalimat semacam, laki-laki kok nangis? Nah, setelah melapaskan kebanggaan maskulin terkait tangisan, maka muncullah ketakutan jika tangisan itu tidak akan pernah berhenti begitu dibiarkan terjadi. Takutnya jadi kecanduan nangis gitu. Begitu rasa takut itu hilang, amarah akan muncul. Amarah pada masyarakatlah yang memaksa para laki-laki menekan perasaan mereka. Juga amarah pada gagasan bahwa lelaki bahkan tidak seharusnya memiliki perasaan. Jadi suka gitu ya kalau perempuan, kamu tuh gak punya perasaan, nah gitu. Ya padahal enggak ya teman-teman ya.
Bukan nggak punya perasaan, emang nggak suka aja ya gitu, bukan tipe gitu. Jadi jangan bete ya. Beda-beda antara nggak punya perasaan dan bukan tipe, itu beda ya gitu. Awas jangan baper. Kamu nggak punya perasaan, bukan, nggak tipe aja sih gitu. Makanya penting untuk milih-milih gitu. Anyway. Dengan melepaskan amarah, level keberanian tercapai dan kemudian tangisan yang dibutuhkan bisa dibiarkan. Tidak hanya kelegaan di kepala yang bisa dirasakan, melainkan juga ketika semburan isak tangis mereda, kedamaian yang di dalam pun menyelimuti. Gitu teman-teman. Aduh, ini laki-laki mulu ya. Begitu seorang lelaki sepenuhnya membiarkan duka cita muncul dan membebaskan dirinya dari energi yang tertekan, ia akan mengalami kedamaian dan pandangan tentang kemaskulinannya berubah. Ia menyadari bahwa kemaskulinannya sekarang lebih lengkap. Ia masih laki-laki, tetapi sekarang lelaki yang juga bisa berhubungan dan menangani perasaannya sendiri. Aduh, mantap ya. Akibatnya, dia lebih kuat, lebih cakap, lebih berpengetahuan luas, lebih memahami, lebih matang, lebih mampu berhubungan dan memahami orang lain, lebih welas asih, dan lebih mencintai. Jadi teman-teman, kalau punya suami, punya pasangan, pacar gitu ya, kasih waktu dia untuk nangis kalau dia perlu nangis gitu. Anyway, ya itu penting. Jangan ditahan gitu. That's okay. Ya, that's okay. Dasar psikologis dari semua duka cita dan perkabungan adalah keterikatan. Nah, keterikatan nih. Ya benar, laki-laki jangan sok kuat, udah biasa aja. Ya. Karena kalau sok kuat, neken. Gitu, neken banget. Jadi kalau emang sedih, ya nangis. Gak apa-apa. Ya. Keterikatan dan ketergantungan terjadi karena kita merasa tidak lengkap dengan diri sendiri. Oleh karena itu, kita mencari objek, orang, jalinan hubungan, tempat dan konsep untuk memenuhi kebutuhan batin kita. Karena segala hal itu secara tidak sadar digunakan untuk memenuhi kebutuhan batin. Segala hal itu kemudian diidentifikasi sebagai milikku. Nah, teman-teman, nanti kita bahas identifikasi ya. Identifikasi itu prosesnya, identitas itu hasilnya. Maka proses identifikasi akan menghasilkan identitas. Identitas artinya mengidemkan, idem artinya sama, artinya menyamakan. Kalau kamu udah aku samakan, maka menyakiti kamu, menyakitiku, stres pasti di situ. Makanya kita banyak identitas gitu intinya. Ya, anyway, nanti kita bahas detail itu. Ketika lebih banyak energi disuntikan ke dalamnya, terjadi transisi dari mengidentifikasikan diri dengan objek-objek eksternal sebagai milikku, menjadi perpanjangan aktual dari aku. Kehilangan objek-objek eksternal dialami sebagai kehilangan diri kita sendiri dan bagian penting dari ranah emosional kita. Kalau saya mengidentifikasikan dengan bolpen ini hilang, saya sedih. Padahal saya cuma kehilangan bolpen, bukan kehilangan diri. Kalau saya mengidentifikasikan dengan laptop saya atau ini saya dan itu semua hilang, dan saya sedih, berarti saya sudah mengidentifikasikan dan menyamakan diri dengan semua itu. Padahal kita tidak pernah kehilangan diri. Gimana kita mau kehilangan diri? Tetapi kita hanya merasa kehilangan yang kita anggap bahwa itu adalah diriku gitu. Makanya penting untuk melepaskan kemelekatan, by the way. Ya, teman-teman. Makanya ada diri, ada aku, adaku, ada milikku. Ini 4 hal yang nanti kita bahas pelan-pelan. Bisa menjadi milikmu tapi tidak bisa menjadi dirimu. Bisa aku miliki tapi tidak bisa menjadi aku. Saya beli kursi milikku, tapi kursi bukan aku. Karena tidak akan ada yang bisa menjadi dirimu. Oke?
Kehilangan dialami sebagai penurunan kualitas diri kita yang diwakili oleh objek-objek eksternal tersebut. Semakin banyak energi emosional yang diinvestasikan dalam objek-objek eksternal tersebut, semakin besar perasaan kehilangan dan semakin besar rasa sakit yang terkait dengan lepasnya keterikatan. Makin kita sayang sama benda tertentu, sama objek tertentu, begitu kehilangan pasti makin sakit. Dan lucunya adalah banyak pesakitan sekarang dengan atas nama cinta. Katanya cinta, tapi posesif. Katanya cinta, tapi ngatur. Katanya cinta, tapi melekat gitu. Dan itu unik. Dan yang menarik adalah yang bisa membuat kita sakit hati justru adalah orang yang kita cintai gitu. Betul nggak? Ya ini sangat good paradox gitu sih sebenarnya. Anyway. Ya. Maka to love sama dengan freedom. Mencintai itu membebaskan gitu. Ya, bukan jadi ngatur, bukan jadi menggenggam. No, itu bukan cinta namanya. Itu namanya dagang, transaksi gitu. Ya. Semakin banyak energi emosional yang diinvestasikan dalam objek-objek eksternal tersebut, semakin besar perasaan kehilangan dan semakin besar rasa sakit yang terkait dengan lepasnya keterikatan. Jadi wajar ya teman-teman, kenapa terima kasih itu efektif. Kalau udah terima kasih terima kasih supaya apa? Supaya nggak melekat gitu intinya. Ya. Keterikatan menciptakan ketergantungan. Dan ketergantungan secara intrinsik menyebabkan ketakutan pada kehilangan. Udah deh. Kalau nggak ada dia, nah udah tuh. Apa jadinya hidup kalau tanpa dia? Udah tuh. Padahal urusan mati nggak bisa ada yang ngatur. Ya. Jadi kata kuncinya adalah keterikatan menciptakan ketergantungan. Dan ketergantungan secara intrinsik menyebabkan ketakutan pada kehilangan. Oke? Ya pada akhirnya sih kita akan masing-masing juga sih ya kayaknya. Bukan kayaknya deng. Perjalanan ini tidak bisa diwakilkan gitu maksud saya. Ya. Dalam diri setiap orang ada anak, orang tua, dan orang dewasa. Ketika duka cita muncul, sangat penting untuk bertanya, di dalam diriku apakah anak, orang tua, atau orang dewasa yang menjadi sumber perasaan ini? Itu pasti orang terdekat ya teman-teman. Misalnya, anak dalam diri seseorang takut jika sesuatu terjadi pada anjing kesayangan. Sang anak dalam diri bertanya-tanya, bagaimana jika itu terjadi? Orang dewasa di dalam juga merasakan duka cita, tetapi orang dewasa itu menerima sesuatu yang Tetapi orang dewasa itu menerima sesuatu yang tak terhindarkan. Kucing atau anjing tidaklah abadi. Orang dewasa di dalam diri kita adalah sedih menerima kenyataan bahwa ketidakabadian adalah kenyataan hidup. Keren. Ketidakabadian adalah kenyataan hidup. Kita menerima bahwa masa muda kita tidaklah berlangsung selamanya. Bahwa banyak hubungan romantis yang tidak bisa terjadi selamanya, dan bahwa anjing kita suatu hari pasti akan mati. So, tidak ada yang ideal dalam hidup. Maka, jangan nyari ideal. Kenapa? Selama kita mencari ideal, kita mencari sesuatu yang gak ada gitu. Dan semuanya hanya mampir. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu ya. Asik nih. Nanti berikutnya kita akan bicara menangani kehilangan. Gimana sih cara untuk melepaskan dari perasaan kehilangan? Sip, teman-teman. Life is a guest house. Hidup ini hanya kayak hotel. Mampir bentar. Kita kalau kerja di hotel, kita nggak bisa nolak tamu. Yang nyebelin datang senyum, yang nyenengin datang senyum. Dan ingat,
tamu hotel itu sementara. Nggak lama lagi juga dia pasti check out. Kenapa? Ya kan hotel, bukan rumahnya. Maka life is always guest house gitu. Ya. Di kapan-kapan saya pengen bacain lagi puisinya Rumi tentang guest house. Oh itu keren banget sih. Setiap pagi adalah hidup baru. Kebencian, kesenangan, itu tamu. Dan sambutlah itu semua dengan sukacita. Seperti kita ketika kerja di hotel, mau tamu yang nyebelin ataupun yang menyenangkan, sambutlah dengan senyuman. Kenapa? Karena everything is temporary, semuanya hanya sementara. Anyway. Terima kasih teman-teman. Semoga ada makna di malam hari ini, semoga teman-teman dapat sesuatu. Dan kita akan ketemu di Letting Go 26. Terima kasih, sehat selalu, keep happy dan love you all. Thank you semuanya.